Karena jalanan yang sulit dan aksesnya yang tidak memungkinkan untuk menggunakan sepeda motor, mau tidak mau harus dibopong seperti ini. Nggak ada uang, mau jual juga susah. Sehari makan nasi aja nggak ada apa-apa. Sedih. Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Desa Cikaret, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Banten. Ironinya, hasil kekayaan yang melimpah namun tidak membuat warganya hidup sejahtera. Maka tidak heran, Desa Cikaret masih berstatus sebagai desa tertinggal. Hampir 90% pendapatan warga dari hasil tani, padi, cengkeh, gula aren, karet, dan kolang-kaling. Untuk mengambil kolang-kaling memang harus memasang sigainya terlebih dahulu karena pohonnya yang posisinya memang cukup tinggi. Salah satunya Pak Johari. Sudah 15 tahun bekerja sebagai petani kolang-kaling. Jempol kaki yang jadi pijakan utama. Menaiki sigai membuat Pak Johari kapalan dan tidak merasakan sakit lagi. Untuk naik ke atas pohon kolang-kaling ini memang harus menggunakan sigai ini yang tinggi dan memang berat, dan prosesnya memang cukup membahayakan karena tidak ada peralatan keamanannya sama sekali. Saya sebenarnya pengen naik ke atas, tapi karena memang pijakan di sini di sigai ini cukup sempit sehingga kaki saya sangat terasa sakit. Saya turun ya Pak ya. Pohon aren setinggi 10 meter dipanjat untuk mengambil buahnya. Meski berat dan berisiko, Johari menjalani pekerjaan ini demi menyokong ekonomi keluarga. Pohon aren baru berbuah ketika sudah berumur 10 tahunan. Panen pun hanya bisa dilakukan sekali setahun. Setiap pohon bisa menghasilkan 7 hingga 9 tandan, dan setiap satu tandan bisa menghasilkan hingga 80 kg kolang-kaling. Ya seperti inilah proses untuk menurunkan buah kolang-kaling dari pohonnya karena memang besar dan tidak boleh sampai rusak. Ayo, yang mana bisa membuat para ibu-ibu di sini tuh kesusahan untuk membawanya, makanya harus pelan-pelan seperti ini. Kita harus tahan menggunakan simpul talinya. Pohon aren tumbuh subur di sini. Sayangnya, maraknya perburuan musang berdampak pada berkurangnya penyebaran buah aren untuk tumbuh kembali. Bahkan, upaya penyelamatan pohon aren dengan menanam kembali selalu gagal karena pengetahuan masyarakat yang terbatas. Padahal keberadaan pohon aren membantu perekonomian masyarakat dan meminimalisir terjadinya bencana alam. Kolang-kaling yang tadi sudah diambil dari pohonnya sekarang akan dibawa ke tempat pengolahan dengan ditandu seperti ini. Warga di sini biasanya mengolah kolang-kaling di dekat rumah. Jarak yang jauh dan para buruh memiliki kewajiban membawa hasil panen dengan cara dipikul. Karena jalanan yang sulit dan aksesnya yang tidak memungkinkan untuk menggunakan sepeda motor, mau tidak mau harus dibopong seperti ini. Bagi saya, pekerjaan ini terasa sangat melelahkan. Namun bagi para ibu ini, mereka harus terus berjuang agar bisa mendapatkan upah untuk bertahan hidup karena minim penghasilan. Melalui jalan setapak membuat perjalanan semakin rumit. Bisa dibayangkan, jika hujan turun, tentu jalan teramat licin dan sulit ditempuh. Setelah menempuh jarak kurang lebih 30 menit, kami tiba di pengolahan kolang-kaling milik Pak Johari. Sebelum dilakukan perebusan, buah aren dipisahkan dari rantingnya dan harus dilakukan dengan hati-hati. Bila salah potong, getah buah bisa mengenai kulit, akibatnya akan menimbulkan rasa gatal dan iritasi. Memisahkan tangkai kolang-kaling dengan buahnya harus menggunakan sarung tangan. Kenapa? Karena supaya tidak terkena getahnya.
karena getahnya bisa membuat tangan kita gatal. Setelah itu, buah aren direbus dalam tong berisikan air kurang lebih 2 jam. Tujuannya agar getah buah hilang dan kolang-kaling berubah lembut. Perebusan tidak boleh lebih dari 2 jam agar kualitas buah terjaga. Jika buah berubah warna menjadi kemerahan, harga jualnya pun akan turun. Setelah diangkat dari tungku perebusan, barulah buah aren dikupas. Ketika mengiris cangkang, pisau tidak boleh melukai daging buah agar nilai jualnya terjaga. Salah satu buruh adalah Bu Jamilah. Meski berusia senja, ia terus berjuang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga yang masih serba terbatas. Bu Jamilah, Iya. sudah sejak kapan jadi buruh seperti ini? Kadang dari pagi dari jam 6 sampai jam 8 saya dapat kadang 5 kilo, kadang 6 kilo. Satu hari itu sampai malam. Jadi kebutuhan saya itu untuk makan sehari-hari. Jadi pekerja penghasilan bukan dapat 5 kilo, 6 kilo. Bayangkan sekilo 1.000 kan dapat 6.000. Jadi penghasilan 1 bulan itu saya dapat uang kadang 50.000, kadang 30, kadang 60, nggak tentu itu. Mana cukup untuk saya makan? Nggak cukup kan itu. Jadi makan saya seadanya, kadang sama ikan asin, kadang sama garam, kadang sama sambal terasi. Nah makannya itu saya. Jadi nggak ada lebih dari itu saya makan. Sebagai buruh serabutan, kerja pun tidak juga menentu. Upah buruh yang didapat 10 hingga 20 ribu rupiah per hari. Kerja dari jam 8 pagi hingga 5 sore. Setelah dikupas, kolang-kaling akan dikeprek agar mudah mengembang ketika direndam. Dalam sehari, satu orang buruh bisa menggeprek hingga 15 kg. Berbeda dengan upah kupas kolang-kaling, upah dipatok Rp1.000 per kilogram. Jadi Rp15.000 bisa dibawa pulang. Tidak hanya buruh, petani pun ikut menjerit akibat harga kolang-kaling yang tidak stabil. Pak Juhari, sebagai petani kolang-kaling, gimana sih Pak pendapatan atau hasil dari kolang-kaling ini? Masalah kolang-kaling ini kadang-kadang mah, namun di bulan puasa mah, kalau di bulan puasa mahal harganya, kalau bukan bulan puasa mah murah, kadang-kadang mah nggak laku, gitu. Ngejualnya susah kalau bukan bulan puasa. Harga kolang-kaling yang tidak menentu membuat petani susah. Harga pernah anjlok hingga Rp1.000 per kilogram. Akibatnya, petani mengalami banyak kerugian. Namun harga saat ini mencapai Rp3.500, padahal harga kolang-kaling di Jakarta mencapai Rp20.000 per kilogram. Mereka hanya bisa pasrah dan berharap kepada pemerintah mengatur regulasi harga batas bawah kolang-kaling agar petani bisa hidup layak. Kondisi ekonomi yang serba terbatas membuat Jamilah lebih berhemat untuk kebutuhan perut mereka. Solusinya dengan membuat makanan sederhana seperti manisan kolang-kaling. Selain dijual, hasilnya juga disantap bersama keluarga. Bahannya berasal dari pemberian kolang-kaling dari tempat ia bekerja. Penghasilan yang tidak menentu membuat Jamilah dan keluarga terus berhemat agar esok tetap bisa makan, meski dengan sajian yang sederhana. Bu Jamilah, Ibu memang biasanya kalau makan camilan dengan kolang-kaling ini ya? Iya, saya cemilan itu dari kolang-kaling. Jangan yang lainnya aja nggak ada. Jadi saya akan perut lapar. Saya yang ada kolang-kaling yang dimakan sama Bu Jamilah itu. Jadi apa adanya makan saya. Udah gitu kan, saya orang lain dapat bantuan. Saya seorang janda tidak dapat bantuan, saya seorang janda.
Nah itu yang diinginkan saya bantuan dari pemerintah atau berupa beras atau berupa uang. Sedangkan yang orang kaya dapat bantuan dari pemerintah. Sedangkan saya makan pagi enggak sore. Saya tuh, saya bikin kulang kaling, dikolek atau bikin manisan buat saya makan. Dari saya tuh. Awal tahun 2024, Desa Cikaret naik status dari desa sangat tertinggal menjadi tertinggal. Hidup dan tinggal di pelosok desa, warga Cikaret berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika sakit. Ini ibunya sakit apa ya? Ini kalau hasil pemeriksaan ini ibunya sakit lambung Pak, jadi nggak bisa dirawat di sini. Berarti harus dibawa ke mana? Ke rumah sakit? Ke puskesmas, harus dibawa ke puskesmas. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu kurang memadai, sehingga pasien dengan keluhan berat serta pasien hamil dengan resiko tinggi harus dilarikan ke puskesmas. Ya karena jarak dari rumah ke puskesmas itu jauh dan juga tidak bisa atau tidak memungkinkan mobil untuk melewati jalan ini, mau tidak mau harus menggunakan tandu untuk menuju ke puskesmas. Sebenarnya ada 2 jalan dari Dusun Mangindar menuju puskesmas. Jika melewati akses jalan kabupaten berjarak 15 km, namun aksesnya rusak dan warga memilih melewati Desa Pecangpari dengan kecamatan yang sama yang berjarak kurang lebih 10 km. Akses jalan yang terputus oleh sungai membuat pasien harus ditandu melewati jembatan gantung. Saya sedih banget ya ngelihat warga gitu, setiap ada yang sakit harus ditandu seperti ini karena jalan yang nggak memungkinkan. Ya akses jalannya yang rusak, selain jalan rusak juga ini hambatan jembatan juga nggak bisa dilewati roda 4. Kalau dari Bu Bidan sendiri ini sekarang statusnya sebagai apa? Saya sebagai bidan desa masih honorer, saya mengabdi selama 10 tahun. Setelah melewati jembatan, akhirnya ada mobil ambulans yang siap menjemput. Ya seperti inilah proses untuk membawa pasien ke puskesmas Cigemblong. Memang jaraknya yang jauh dan memang permasalahan utama adalah karena jembatan ini tidak memadai untuk kendaraan roda 4 bisa melewati. Maka dari itu mau tidak mau harus ditandu terlebih dahulu seperti tadi. Lega rasanya. Semoga saja pasien bisa mendapatkan pertolongan dan kembali sembuh seperti sedia kala. Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya pemerintah daerah, mohon segera jalan ini diperhatikan, dibangun lah. Karena apa? Karena jalan ini masyarakat termasuk saya pribadi sangat membutuhkan. Karena apa? Karena ya mungkin khusus untuk Desa Cikaret sampai sekarang desa itu kan tertinggal. Ya salah satunya mungkin infrastruktur jalan ini Pak, jalan kabupaten ini yang nggak dibangun-bangun dari dulu. Makanya dengan penghasilan masyarakat pun karena jalannya seperti ini ya mungkin berkurang Pak.